Kisah TKW cantik Indonesia dinikahi duda kaya di Saudi. Drama, cinta, dan air mata. Peringatan. Kisah ini penuh emosi dan mengandung pelajaran hidup yang bisa menginspirasi siapa saja. Simak sampai akhir karena setiap detiknya akan membuat kalian penasaran. Bagian awal mimpi pahit Pukiasem Markisem. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang gadis bernama Pukiasem Markisem. Namanya unik, namun hidupnya jauh dari kata istimewa. Pukiasem adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Sejak kecil, ia terbiasa membantu orang tuanya bertani di ladang. Namun, hasil ladang tak cukup untuk melunasi utang yang menggunung di keluarga mereka. Malam itu, hujan deras mengguyur atap rumah sederhana Pukiasem. Di pojok rumah, ibunya menangis pelan sambil menghitung uang hasil panen yang jauh dari cukup. Ayahnya duduk termenung di depan rumah, rokok kretek terselip di bibirnya yang mulai menghitam karena lelah berpikir. "Mak, kalau kita begini terus, utang ke Pak RT nggak bakal lunas. Tahun depan si Markona harus sekolah SMP, dari mana biayanya?" Suara ayahnya parau. Pukiasem mendengar semua itu dari biliknya. Dadanya sesak. Dalam hatinya bertekad, "Aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus bantu keluarga ini." Bagian 2, keputusan berat. Beberapa minggu kemudian, desa kedatangan agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Mereka mencari perempuan muda yang mau bekerja sebagai TKW di Timur Tengah. Gajinya besar katanya. Awalnya orang tua Pukiasem ragu, banyak cerita tentang TKW yang diperlakukan tidak manusiawi di negeri orang. Tapi Pukiasem tak gentar. "Mak, ya, biarin aku berangkat. Aku mau kerja di Saudi Arabia. Kalau aku berhasil, utang kita lunas." Air mata ibunya jatuh. Tapi apa daya, mereka pun akhirnya merestui. Bagian 3, perjalanan ke Saudi Arabia. Pukiasem berangkat. Setelah melalui berbagai pelatihan dan urusan administrasi, ia akhirnya menginjakkan kaki di tanah Arab, kota Riyadh yang megah berdiri di hadapannya. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Majikan pertamanya sangat kasar. Setiap hari, Pukiasem harus bekerja lebih dari 14 jam, bahkan makan pun kadang hanya sekali sehari. Namun, Pukiasem tetap sabar. Dalam hatinya ia selalu berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku di sini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga di rumah." Pertemuan dengan Alwi Mudasir. Pada suatu malam, saat Pukiasem sedang berbelanja untuk keperluan majikan, ia bertemu dengan seorang pria tua berkarisma. Namanya Alwi Mudasir, seorang duda kaya raya yang memiliki beberapa perusahaan besar di Riyadh. "Kamu dari Indonesia?" tanya Alwi ramah. "Iya, Tuan," jawab Pukiasem sopan. Mereka berbincang singkat. Alwi terkesan dengan kerendahan hati dan ketulusan gadis itu. Tak disangka, beberapa bulan kemudian, Pukiasem mendapat tawaran untuk bekerja di rumah Alwi sebagai asisten rumah tangga. Majikan lamanya rela melepasnya. Di rumah Alwi, kehidupan Pukiasem jauh lebih baik. Makanan cukup, gaji layak, dan yang terpenting, Alwi memperlakukannya dengan sangat baik. Bagian 5, benih cinta tumbuh. Hari demi hari berlalu. Pukiasem yang lugu mulai membuat Alwi jatuh hati. Setiap kali ia menyajikan teh, senyum gadis itu selalu membuat hati Alwi hangat. "Kamu tahu, Pukiasem, aku merasa rumah ini jadi lebih hidup sejak kamu datang," kata Alwi suatu hari. Pukiasem hanya tersenyum malu. Ia tak pernah berpikir akan disukai oleh majikannya sendiri. Namun, cinta memang tak memandang status atau usia. Beberapa bulan kemudian, Alwi melamar Pukiasem. "Kamu mau jadi istri aku?" tanya Alwi dengan lembut. Mata Pukiasem berkaca-kaca. Di kepalanya terlintas wajah kedua orang tuanya di Kalimantan. Jika ia menerima lamaran ini, hidup keluarganya pasti akan berubah. "Saya mau, Tuan." Bagian 6, kabar gembira untuk orang tua. Setelah menikah dengan Alwi, Pukiasem segera mengirimkan uang ke desa. Utang keluarga mereka lunas dan rumah mereka direnovasi menjadi lebih layak. Ibunya menangis bahagia saat menerima kabar itu. Ayahnya hanya bisa mengucap syukur. Namun kisah ini belum berakhir. Bagian 7, cobaan dalam rumah tangga. Pukiasem tak pernah menyangka bahwa menjadi istri orang kaya juga memiliki tantangan. Banyak perempuan lain yang iri dan mencoba merusak rumah tangganya. "Kamu pikir kamu pantas jadi istri Tuan Alwi? Kamu cuma TKW biasa," kata seorang wanita yang mengaku saudara jauh Alwi. Tapi Pukiasem tak terpengaruh. Ia ingat tujuannya, membahagiakan keluarga dan membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, benarkah semuanya akan berjalan mulus? Bagian 8, kehadiran orang ketiga. Suatu hari, Alwi mulai sering pulang larut malam. Pukiasem merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah ini awal dari kehancuran rumah tangga mereka?
Atau justru cobaan ini akan semakin memperkuat ikatan mereka? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Kisah cinta Pukiasem, anak tiri, dan ujian berat dalam rumah tangga yang mengharukan. Hadirnya Hadad, sang anak tiri. Setelah beberapa bulan menikah dengan Alwi, Pukiasem mulai merasa nyaman dengan kehidupan barunya. Ia menikmati hari-harinya di rumah besar yang penuh kemewahan. Namun, di balik semua itu, ada satu kenyataan yang sulit diterima oleh Pukiasem. Alwi memiliki seorang anak lelaki bernama Hadad dari pernikahan sebelumnya. Hadad yang sudah berusia 16 tahun, kini tinggal bersama mereka di Riyadh, dan Pukiasem harus belajar menjadi ibu bagi anak tirinya itu. Awalnya, Hadad terlihat sangat tertutup. Ia sering menghindar dan lebih memilih menyendiri di kamar. Pukiasem merasa cemas dan khawatir apakah hubungan mereka bisa berjalan baik. Bagaimana jika Hadad tidak bisa menerima aku, pikirnya. Namun, ternyata Hadad tidak seperti yang ia bayangkan. Hari demi hari, Hadad mulai menunjukkan perhatian padanya. Meskipun secara tidak langsung, ia membantu Pukiasem membawa barang belanjaan atau menawarkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tak diminta. Ada yang berbeda dalam diri anak lelaki itu, seolah-olah ia menganggap Pukiasem bukan sekadar ibu tiri, tetapi lebih dari itu. Suatu malam, saat Pukiasem tengah memasak di dapur, Hadad datang mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda sudah baik pada saya." Pukiasem terkejut. "Hadad, kamu sudah seperti anak kandungku sendiri." Hadad tersenyum dan matanya berkaca-kaca. "Saya tahu. Saya hanya merasa kesepian sejak ibu pergi. Tapi sekarang ada Anda. Terima kasih, Ibu." Air mata Pukiasem pun jatuh. Betapa berat perjalanan hidupnya. Namun, dia merasa sangat diberkahi memiliki seorang anak tiri yang begitu penyayang dan mengerti. Bagian 10, Cinta yang Tidak Terduga. Seiring waktu, hubungan Pukiasem dengan Hadad semakin dekat. Mereka menjadi sangat akrab, bahkan lebih dari sekadar ibu dan anak tiri. Hadad sering bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia merasa kehilangan kasih sayang ibu kandungnya yang sudah lama meninggal. Pukiasem mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat dan kenyamanan. Namun, ada sesuatu yang Pukiasem tidak tahu. Hadad yang semakin dekat dengan Pukiasem mulai merasakan perasaan yang berbeda dari sekadar rasa hormat dan sayang seorang anak kepada ibunya. Ia mulai jatuh cinta pada Pukiasem. Pada suatu malam yang sepi, saat semua orang tertidur, Hadad mendekati Pukiasem yang sedang duduk di ruang keluarga. "Ibu," suaranya bergetar. "Ada sesuatu yang ingin saya katakan, tapi saya takut." Pukiasem menoleh, wajahnya tampak kebingungan. "Apa yang kamu takutkan, Hadad? Kamu bisa berbicara dengan ibu." Hadad menunduk, mengumpulkan keberanian. Saya merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar sayang seorang anak kepada ibunya. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa menahan diri." Pukiasem terkejut. Tubuhnya gemetar, hatinya berdebar. "Hadad, ini adalah perasaan yang salah. Kamu adalah anakku dan aku adalah ibumu. Perasaan seperti itu tidak bisa terjadi." Hadad menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Saya tahu, Ibu, tapi hati saya tidak bisa menipu. Saya hanya ingin Ibu tahu perasaan saya." Pukiasem merasa pusing. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Hadad yang tengah berjuang dengan perasaan yang begitu berat. Namun di sisi lain, ia merasa terjebak antara kasih sayang seorang ibu dan tanggung jawabnya sebagai istri Alwi. Bagian 11, Konfrontasi yang Mengguncang. Keadaan semakin sulit. Pukiasem tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan Hadad yang semakin kuat. Meskipun ia sudah berusaha menghindar dan menjelaskan bahwa perasaan itu tidak mungkin terjadi, Hadad tetap berusaha mendekatinya. Suatu hari, Alwi yang sudah mulai curiga dengan tingkah laku Hadad dan Pukiasem memutuskan untuk berbicara langsung. "Pukiasem, ada apa dengan anak kita? Kenapa dia tampak berubah akhir-akhir ini?" Pukiasem merasa gugup. "Tidak ada, Alwi. Hadad hanya sedang banyak pikiran. Mungkin ada masalah di sekolah." Namun, Alwi tetap merasa ada yang aneh. Pukiasem tidak bisa berbohong lebih lama lagi. Ia tahu, suatu saat, Hadad harus menghadapi kenyataan bahwa cintanya kepada ibu tirinya adalah sebuah perasaan yang tak mungkin dijalani. Pada suatu malam, Pukiasem akhirnya mengundang Hadad untuk berbicara empat mata. "Hadad, kita harus berbicara tentang ini. Kamu harus mengerti, apa yang kamu rasakan adalah hal yang tidak boleh terjadi. Kita bukan pasangan, kita adalah keluarga." Hadad menunduk.
Air matanya mulai menetes. Saya tahu, Ibu. Saya minta maaf. Saya hanya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya tidak bisa memilih siapa yang saya cintai, Ibu. Pukiasem meraih tangan Hadad dengan penuh kasih sayang. Kamu adalah anakku, Hadad. Dan aku akan selalu ada untukmu. Tapi kita harus belajar menerima kenyataan ini. Bagian 11, ujian berat yang membangun karakter. Sejak malam itu, hubungan antara Pukiasem dan Hadad menjadi canggung. Hadad berusaha untuk menjaga jarak, tetapi Pukiasem bisa merasakan kesedihan yang mendalam di dalam hati anak itu. Di sisi lain, Pukiasem juga merasa tertekan. Tidak ada yang bisa mengerti betapa beratnya hatinya, berada di tengah dilema antara menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang dan seorang istri yang harus mendukung suaminya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Setelah beberapa bulan, Pukiasem mendapat kabar buruk. Ayahnya yang ada di Indonesia terkena serangan stroke dan kondisinya sangat kritis. Tanpa pikir panjang, Pukiasem memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan menemani ayahnya. Sebelum pergi, ia berbicara kepada Hadad. Hadad, kamu harus kuat. Ayahmu dan aku akan selalu ada untukmu. Jangan biarkan perasaanmu menguasai hidupmu. Ini adalah ujian, dan kita harus tetap tegar. Hadad hanya mengangguk, meskipun ia tahu bahwa perpisahan ini akan semakin membuat hatinya terluka. Jangan lupa like dan subscribe untuk melanjutkan kisah ini. Apa yang akan terjadi pada Hadad setelah Pukiasem pergi? Apakah Alwi akan mengetahui apa yang terjadi di antara mereka? Jangan lewatkan episode selanjutnya dari kisah dramatis ini. Cinta yang tak seharusnya, air mata, dan pengorbanan, sebuah kisah yang akan menggetarkan hati Anda. Bagian 12, perpisahan yang menyakitkan. Hari keberangkatan Pukiasem tiba. Hadad berdiri di pintu rumah, menatap Pukiasem dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu, bisakah kita bicara sebentar saja? Suara Hadad terdengar lirih, hampir berbisik. Pukiasem mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Mereka melangkah ke taman belakang rumah, di mana bunga-bunga mawar yang baru saja mekar menjadi saksi bisu percakapan yang akan mereka jalani. Ibu, Hadad membuka pembicaraan. Sejak ibu datang, hidup saya berubah. Saya merasa ada harapan, tapi sekarang ibu pergi. Saya takut perasaan ini akan menghancurkan saya. Pukiasem menatap wajah Hadad yang penuh rasa sakit. Hadad, ini bukan perpisahan selamanya. Aku hanya pulang sementara untuk menemani kakekmu. Kamu harus kuat. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus melangkah ke depan. Apa ibu tidak merasakan hal yang sama seperti saya? Tanya Hadad, suaranya bergetar. Pukiasem menarik napas dalam-dalam. Hadad, apa yang kamu rasakan adalah bentuk kasih sayang yang tersesat. Bukan karena kamu mencintaiku sebagai seorang wanita, tapi karena kamu kehilangan sosok seorang ibu. Kamu merindukan kasih sayang dan kehangatan yang selama ini tidak kamu dapatkan. Aku di sini bukan untuk mengisi kekosongan itu sebagai pasangan, melainkan sebagai ibumu. Kamu harus bisa membedakan itu. Hadad terdiam. Butiran air mata menetes di pipinya, jatuh perlahan ke rerumputan. Aku mengasihimu, Hadad, tapi bukan sebagai wanita yang dicintai seorang lelaki. Aku mengasihimu sebagai seorang ibu yang akan selalu mendukungmu. Mendengar kata-kata itu, Hadad merasa hancur. Namun di lubuk hatinya, ia tahu Pukiasem benar. Ia harus menerima kenyataan, seberat apapun rasanya. Bagian 11, surat yang tertinggal. Seminggu setelah Pukiasem kembali ke Indonesia, Hadad menemukan sebuah surat di bawah bantal di kamarnya. Surat itu ditulis oleh Pukiasem sebelum keberangkatannya. Untuk Hadad, anakku tersayang. Ketika kamu membaca surat ini, aku sudah berada jauh dari rumah. Aku tahu kamu mungkin merasa kosong, tapi percayalah, aku juga merasakan hal yang sama. Hadad, kamu adalah anak yang baik, penuh kasih sayang, dan memiliki hati yang lembut. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang benar-benar kamu cintai, dan perasaan itu akan berbeda. Aku ingin kamu menyadari bahwa cinta yang sesungguhnya adalah tentang pengorbanan, bukan hanya tentang memiliki. Aku percaya kamu bisa melewati ini. Tetaplah kuat, jaga ayahmu, dan jadilah pria yang bisa dibanggakan. Aku menantikan hari di mana kamu tumbuh menjadi seseorang yang penuh kasih dan berjiwa besar. Dengan cinta yang tulus, ibumu. Hadad memeluk surat itu. Tangisannya pecah di malam yang sunyi. Perjuangan di kampung halaman. Di Indonesia, Pukiasem merawat ayahnya dengan sepenuh hati. Kondisi sang ayah membaik sedikit demi sedikit, meskipun perjalanan panjang pemulihan masih harus dilalui. Setiap malam, Pukiasem teringat pada Hadad.
Dalam setiap doanya, ia berharap Hadad bisa menemukan ketenangan dan melanjutkan hidup tanpa terbebani perasaan yang salah. Namun, ujian lain datang. Utang orang tua Pukiasem yang dulu membuatnya merantau ternyata belum sepenuhnya lunas. Rentenir yang dulu memberikan pinjaman datang menagih dengan nada mengancam. "Apa kau pikir bisa kabur dari tanggung jawab, Pukiasem?" ucap rentenir itu dengan tatapan tajam. "Saya tidak kabur, saya akan melunasinya. Beri saya waktu." Namun, rentenir itu tidak mau tahu. Pukiasem akhirnya terpaksa menjual beberapa barang peninggalan ibunya untuk membayar utang tersebut. Bagian 11, kepulangan yang mengejutkan. 2 bulan berlalu. Pada suatu pagi, Pukiasem mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Ketika ia keluar, ia melihat Hadad berdiri di sana, membawa koper besar. "Hadad, apa yang kamu lakukan di sini?" Pukiasem terkejut. "Ayah yang menyuruh saya datang. Ayah bilang saya perlu istirahat dan mengunjungi ibu. Saya juga ingin membantu ibu menjaga kakek," jawab Hadad dengan senyum hangat. Di dalam hati, Pukiasem merasa lega. Hadad terlihat lebih tenang dan ada cahaya baru dalam matanya. Mereka menghabiskan waktu bersama, merawat sang kakek, dan berjalan-jalan di sekitar desa. Bagian 11, perubahan Hadad. Hari-hari berlalu, dan Hadad mulai terlihat berbeda. Ia mulai membantu warga desa, mengajar anak-anak membaca, dan bahkan ikut serta dalam kegiatan sosial di kampung tersebut. Suatu malam, Hadad berkata, "Ibu, saya akhirnya mengerti. Perasaan yang dulu saya rasakan itu adalah rasa kehilangan. Sekarang saya merasa lebih baik. Terima kasih telah bersabar menghadapi saya." Pukiasem tersenyum bangga. "Kamu sudah tumbuh menjadi pria yang hebat, Hadad. Aku bangga padamu." Bagian 12, pesan moral dan harapan. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang salah arah, tetapi juga tentang bagaimana kehilangan dan kasih sayang bisa membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat. Hadad yang dulunya tersesat dalam perasaan yang tidak semestinya, kini tumbuh menjadi pemuda yang peduli dan penuh kasih sayang. Pukiasem dengan segala pengorbanannya mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Cinta sejati adalah tentang memberi, memahami, dan menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Kadang, hidup mempertemukan kita dengan orang-orang yang mengajarkan makna cinta dalam bentuk yang tidak terduga. Terimalah, pelajarilah, dan jadilah seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan lupa like and subscribe. Kisah ini akan terus berlanjut. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Pukiasem dan Hadad? Nantikan episode berikutnya.